Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sana Mei Hasanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya, SDN Tiaran 02 Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silahkan memberi doa. Di tempat duduk siapa berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilham warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Jadi tujuan kita berdoa agar apa? Agar nantinya kita diberikan kemudahan ketika belajar. Nah, seperti biasa guru absen dulu. Aisyah Nur Husnul Fatimah, Amar, Ananda Kirana, Herlambang Putara Magfirah, Intan Aulia Zahra, Hadir. Hansa Khairun Nisa, Hadir. Nadia Khairun Nisawati, Hadir. Sakinah Inayah, Hadir. Sultan Arifna Darmawan, Waning Tirta Anjani. Hadir ya, jadi semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Guru mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya kita akan membahas mengenai rantai makanan. Untuk tujuannya adalah yang pertama kita akan mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, kita akan mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Ya, jadi kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, sebelumnya kalian perhatikan dulu gambar berikut ini.
Coba. Itu ada percakapan antara dua orang. Yang pertama ada, lihat belalang ini mau dimakan laba-laba, akan aku selamatkan dia. Lalu yang satunya, lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba menjadi kelaparan. Nah, kalau kalian lihat dari sini, itu berarti belalangnya ini mau menjadi santapan dari laba-laba. Nah, kalau misalnya belalangnya diselamatkan, kira-kira nanti laba-labanya makan apa? Makan apa? Nah, makanya dari sini dari percakapan ini kita akan belajar tentang rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan antara makhluk hidup, ya. Untuk lebih jelasnya mengenai materi tentang rantai-rantai makanan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, topik A, rantai makanan. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Jadi, tujuan kita belajar hari ini tentunya kalian dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dan mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Sebelum itu, ibu guru ingin bertanya nih, siap ya anak-anak? Tapi jangan ada yang tegang dong. Pertanyaannya, apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Proses apa tadi? Ya, Mbak Kansa? Proses saling apa? Makan dan dimakan. Ya, betul ya. Jadi proses makan dan dimakan antara hewan dan tumbuhan. Oke, kita lanjut ya videonya ya. Oke, kalau begitu mari kita lihat penjelasannya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan-urutan tertentu. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang bisa menghasilkan dan membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan dan membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan atau disebut juga sebagai hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1 atau biasa disebut karnivora. Kemudian konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya adalah pengurai atau decomposer. Pengurai atau decomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan membusuk. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Berikut ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama adalah padi. Padi berperan sebagai produsen. Padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Sedangkan burung pipit di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular akan dimakan oleh elang. Elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3.
Jika elang sudah mati, maka akan diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Selanjutnya, kita lihat contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama di sini adalah fitoplankton yang berperan sebagai produsen. Fitoplankton akan dimakan oleh udang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Udang akan dimakan oleh ikan tuna yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan tuna akan dimakan oleh singa laut yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jika singa laut sudah mati, maka yang berperan sebagai pengurai di sini adalah bakteri. Berdasarkan materi rantai makanan, di situ tadi ada 2 ekosistem. Ekosistem apa yang pertama tadi? Ekosistem sawah. Yang kedua ada ekosistem laut. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai 2 ekosistem itu. Untuk itu, guru akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok karena kita jumlahnya ada 10 siswa ya. Yang pertama itu ada Intan, kemudian Kirana, Naya, Ansa dan juga Amar. Itu kelompok 1. Nah, ketuanya siapa ketuanya? Kelompok 1? Ansa. Oke, kelompok 1 ketuanya Ansa. Untuk kelompok 2 berarti itu ada Wening, Nadia, Aisyah, Lambang dan juga Sultan. Untuk kelompok 2 nanti ketuanya siapa yang dipilih jadi ketua? Lambang ya yang dipilih jadi ketua ya. Nah, jadi sekarang untuk masing-masing ketua silahkan maju ke depan. Ada 2 undian yang menentukan nanti apakah kelompok 1 dapat ekosistem sawah atau yang kelompok 2 yang dapat ekosistem laut. Kita tentukan dari sini. Ya, yang mau ambil dulu siapa? Ambil dulu. Oke, silahkan duduk kalau sudah. Terima kasih. Silahkan duduk. Silahkan dibuka dulu. Kelompok 1 dapat ekosistem apa? Ekosistem laut. Oke, ekosistem laut. Kelompok 2 berarti dapat ekosistem sawah. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? 2. Nah, sekarang karena sudah ditentukan tadi kelompok 1 dapat ekosistem laut, kelompok 2 ekosistem sawah. Sekarang guru akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian diskusikan. Ya. Sudah ada gambar ekosistem laut dan juga ekosistem sawah. Jadi nanti tugas kalian itu adalah mengelompokkan ya berdasarkan urutan rantai makanan, yang manakah yang jadi produsen, yang jadi konsumen tingkat 1 dan seterusnya sampai ke pengurai. Nah, di sini juga ada materi yang nantinya kalian bisa pelajari. Nah, setelah guru membagikan LKPD, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi materinya silakan didiskusikan. Jadi nanti tugasnya dibagi, ada yang menggunting gambar, ada yang tugasnya baca materi, diurutkan dulu. Mana yang konsumen tingkat 1, mana yang konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Itu ya. Silakan berdiskusi. Nah, sambil berdiskusi, guru akan menilai keaktifan kalian. Nah, jadi di sini diskusi itu nanti ada penilaiannya sendiri. Jadi kelompok manakah yang diskusinya paling baik? Itu ya, silakan diskusi dulu dengan kelompoknya.
urutkan diurutkan sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan. Ada produsen, yang menjadi produsen yang mana, konsumen. Terus yang urut. Sudah selesai, nanti kita akan mulai presentasi ya. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai kita akan mulai presentasi. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi rantai makanan di ekosistem laut. Proses fitoplankton sebagai produsen, udang sebagai konsumen 1, ikan tuna sebagai konsumen 2, singa laut sebagai konsumen 3, bakteri adalah pengurai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil presentasi dari kelompok 1, mungkin kelompok 2 ingin menanggapi. Siapa yang menanggapi? Wondeng, mau menanggapi? Silahkan. Gimana hasil presentasi dari kelompok 1? Gimana? Presentasinya sudah baik. Oke, kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rantai makanan ekosistem sawah. Padi sebagai produsen, burung pipit sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, burung elang sebagai konsumen 3, jamur sebagai pengurai.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2? Semua sudah bagus. Semua sudah bagus. Terus sesuai urutannya atau tidak? Sudah sesuai dengan urutannya. Pembicaraannya. Oke, sudah jelas juga. Sudah cukup? Sudah. Kalau sudah, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, setelah presentasi yang kita lakukan untuk mengurangi ketegangan biar lebih semangat lagi, kita akan melakukan SBK dulu. Kita lakukan tepuk 5 seperti biasa ya. Sudah siap? Sudah siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Selanjutnya, Bu Mei akan melakukan penilaian pengetahuan. Kalau tadi kan penilaiannya sudah dilakukan dengan cara diskusi. Nah, sekarang kita akan melakukan penilaian pengetahuan dengan cara kalian mengerjakan soal yang sudah Bu Guru siapkan, ya. Oke, silakan dikeluarkan alat tulisnya terlebih dahulu. Karena ini penilaian pengetahuan, yaitu pengetahuan individu dari masing-masing kalian, maka nanti ini soalnya dikerjakan sendiri. Sebelumnya sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan atau belum? Ya. Jangan lupa ditulis nama lengkap ya, bukan cuma nama panggilan. Ditulis nama lengkapnya. Silakan dikerjakan. Jadi itu nanti untuk penilaian pengetahuan kalian. Gak boleh tengok kanan kiri ya. Tidak usah terburu-buru ya. Kalau yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan, diteliti dulu, tidak usah terburu-buru ya, dibaca soalnya dengan teliti. Jangan sampai ada yang terlewat. Tidak usah terburu-buru ya, jadi waktunya masih lama. Diteliti dulu, jangan sampai ada soal yang belum.
bingung mengenai soalnya, kurang paham, bisa ditanyakan ya. Sudah selesai? Ya. Ya? Saya ditunjukkan. Nanti nggak salah-salah kan kerjakannya. Sudah selesai? Oke, sudah selesai semua. Nah, semuanya sudah selesai mengerjakan, jadi ini nanti untuk nilai pengetahuan kalian. Nah, sekarang Bunda mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Kelompok 1 bagaimana? Seru. Dua? Menyenangkan. Berarti intinya pembelajaran kali ini ya lebih bervariatif karena pakai media yang berbeda dari biasanya. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan materinya minggu depan. Kita akan ulangan harian ya. Jangan lupa belajar untuk bab rantai makanan, khususnya untuk ekosistem laut dan juga ekosistem apa tadi? Sampah. Dan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi dari hasil diskusi yang sudah dilakukan, kesimpulannya adalah rantai makanan adalah bagian penting dari ekosistem di mana setiap organisme memiliki perannya tersendiri. Jadi tadi ada yang berperan sebagai apa tadi? Produsen, terus apa lagi? Konsumen dan juga pengurai. Kemudian dengan memahami rantai makanan membantu kita untuk memahami juga bagaimana kehidupan di alam yang saling terhubung satu sama lain. Karena pembelajaran kali ini sudah selesai, jadi jangan lupa untuk minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Nah, materinya rantai makanan, khususnya untuk ekosistem laut dan juga ekosistem apa tadi? Sampah. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, kita akan nyanyi dulu, menyanyikan lagu daerah yaitu Gundul-Gundul Kacul. Semuanya sudah hafal? Hafal. Nyanyinya yang keras ya, mulai. Selanjutnya ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siapa doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.